Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia kita sekarang ada sekitar 8 miliar manusia. Dari jumlah tersebut, sebagian dari mereka adalah orang beriman yang disebut mukmin, dan sisanya adalah orang yang tidak beriman yang disebut kafir. Tahukah kalian ada berapa orang mukmin di dunia ini? Menurut survei yang dirilis Databox, 2 dari 8 manusia di dunia adalah orang Islam yang beriman kepada Allah. Sebanyak 2 miliar manusia memilih untuk menyembah Allah dan percaya kepada rukun iman. Rukun iman adalah pokok atau dasar dari agama Islam. Sebagai muslim, kita wajib mengetahui rukun iman. Rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kita wajib percaya bahwa Allah itu ada. Tapi di manakah Allah? Kata Al-Quran, Innallaha fis sama. Allah ada di langit. Alal arsyistawa, bersemayam di arsy, di singgasananya. Allah memperhatikan gerak-gerik dan perbuatan kita, termasuk saat kita sedang menonton video ini. Allah mendengar zikir yang kita ucapkan. Allah melihat sedekah yang kita masukkan ke kotak amal. Kita wajib percaya Allah mengetahui semuanya. Kedua, rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang memiliki banyak sayap dan terbuat dari cahaya. Mereka bukan laki-laki atau perempuan. Mereka tidak makan dan tidak pula minum. Yang mereka lakukan hanyalah bertasbih memuji Allah dan menjalankan semua perintah Allah. Malaikat terkuat dan terpercaya adalah Jibril. Malaikat yang memiliki 600 sayap ini bertugas menyampaikan wahyu atau kata-kata Allah kepada Nabi Muhammad. Wahyu atau kata-kata Allah itu ditulis oleh para sahabat Nabi, dicatat oleh para sekretaris Nabi, lalu dikumpulkan, dibukukan, dan menjadi kitab suci Al-Quran yang ada pada saat ini. Malaikat Mikail adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk mengatur hujan. Ketika hujan turun, pohon dan tanaman bisa tumbuh, manusia dan binatang pun bisa makan dan minum. Malaikat Mikail tidak pernah tersenyum sejak Allah menciptakan neraka. Mungkin karena neraka begitu mengerikan. Neraka yang mengerikan itu pintunya dijaga oleh malaikat Allah yang lain yang bernama malaikat Malik. Tidak ada manusia yang ingin tinggal di neraka karena begitu mengerikan. Semua manusia menginginkan surga. Pintu surga dijaga oleh malaikat bernama Ridwan. Agar masuk surga, kita wajib menaati perintah-perintah Allah. Untuk itu, Allah mengutus malaikat Raqib untuk mencatat manusia yang menaati perintah Allah. Allah juga mengutus malaikat Atid untuk menulis siapa manusia yang durhaka kepada Allah. Siapa manusia yang tidak mau sholat, tak mau membayar zakat, juga tak mau puasa Ramadan. Setelah ajalnya tiba, malaikat Israel akan datang untuk mencabut nyawa manusia. Sekaya apapun manusia, ia tidak akan mampu menghindari kematian. Kelak, setelah mati, manusia akan dikubur. Lalu malaikat Munkar dan Nakir akan datang ke kuburan itu dan menginterogasi, menanyakan bagaimana mereka menghabiskan umur mereka selama hidup di dunia. Apakah hanya untuk bersenang-senang ataukah untuk mengingat Allah? Setelah usia dunia ini telah habis, malaikat Israfil pun meniupkan sangkakala atau terompet yang membuat alam semesta ini hancur. Langit bergulung-gulung,
bumi berguncang, gunung pun terbang, manusia semuanya mati dan tumbang. Lalu setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua kalinya, semua manusia dan jin yang mati itu Allah bangkitkan kembali. Nah, itu tadi 10 malaikat Allah. Pada kenyataannya jumlah malaikat Allah sangat banyak, tak terhitung. Di setiap jengkal langit di situ ada malaikat. Lalu rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab. Apa itu kitab? Kitab adalah kata-kata Allah yang ditulis dan dijadikan buku pedoman hidup bagi manusia. Pada sekitar tahun 1400 sebelum Masehi, Allah mengutus Nabi Musa untuk membebaskan Bani Israel. Allah juga menyampaikan hukum-hukumnya untuk dijalankan oleh umatnya Nabi Musa. Hukum-hukum itu dijadikan buku dan menjadi kitab suci Bani Israel. Nama kitab sucinya adalah Taurat. Taurat itu dari bahasa Ibrani yang artinya hukum. 400 tahun setelah Nabi Musa meninggal, Allah menyampaikan wahyu juga kepada seorang raja Bani Israel yang gagah berani. Raja itu bernama Daud. Allah mengangkat Daud menjadi nabi dan rasul, lalu memberikan untuknya kitab Zabur. Kitab Zabur berisi puji-pujian kepada Allah. Kemudian 1000 tahun setelah Nabi Daud meninggal, Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Isa. Wahyu itu sekarang disebut kitab Injil. Lalu 600 tahun setelah meninggalnya Nabi Isa, Allah pun mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada nabi kita Nabi Muhammad. Wahyu itu kemudian dikumpulkan dan dijadikan satu buku tebal. Wahyu itu adalah kitab Al-Quran yang kita baca setiap hari. Kemudian rukun iman yang keempat apa? Iman kepada para rasul. Jumlah para nabi dan rasul sangat banyak, tapi yang dapat kita sebutkan namanya ada 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, dan Nabi Muhammad. Rukun iman yang kelima adalah iman akan datangnya hari kiamat. Seperti tadi sudah kita singgung, alam semesta ini ada ajalnya, ada umurnya, ada batas akhirnya. Tatkala ajalnya tiba, langit akan bergulung, bumi pun berguncang-guncang dan hancur. Manusia semuanya akan meninggal dunia. Lalu manusia akan dibangkitkan lagi. Manusia yang baik akan pergi ke surga. Mereka yang durhaka akan disiksa di neraka. Rukun iman yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Qada dan qadar adalah catatan Allah mengenai hidup manusia. Catatan yang disebut takdir itu ditulis 50.000 tahun sebelum adanya planet bumi ini. Dalam catatan itu, sebagian manusia akan masuk surga dan sebagian lainnya masuk neraka. Sebagian manusia akan bahagia, sebagian manusia hidupnya sedih, menderita. Kita wajib beriman kepada qada dan qadar. Kita wajib percaya semua yang kita jalani dan yang akan kita lakukan adalah ujian bagi kita. Allah mengetahuinya. Allah ingin melihat sampai seberapa besar keimanan kita kepada Allah, kepada takdir yang telah Allah tulis untuk kita. Demikianlah penjelasan Mr. Ari tentang rukun iman. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.